ola. Besok kita pakai ini ya, yel-yel sambil nyanyi-nyanyi ya kayak Piala Dunia gitu ya. Ole, 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 ole. Nah, ketahuan kan dari era mana dia berasal. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuana Kota. Kita ketemu lagi di Halftime Halftime with with Paul Paul and and Tamara. Tamara. Sudah hari, kita udah memasuki hari ke-11 ya, memasuki hari ke-11. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, saudara dan sahabat kami ya, kekasih kami dalam Tuhan. Semua umat muslim di seluruh dunia, khususnya yang di Indonesia sekarang, selamat berbuka puasa. Berbukalah dengan yang manis katanya gitu, tapi jangan terlalu manis. Ya nanti kolesterol, diabetes. Kok kolesterol sih ya? Untuk keluarga kami sesama jemaat di GBI, selamat melanjutkan ibadah puasanya. Nanti kita tutupan di jam 7, oke? Oke guys, dan untuk semuanya yang lain, kalau mau ikutan nggak apa-apa. Memang ini undangan dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Tapi siapapun yang mau ikut, ayo kita let's go. Kenapa? Kita lakukan bagian kita. Ada tuh ya di firman katanya jenis ini hanya bisa takluk dengan doa dan puasa. Oke, ya. Kenapa kita tuh senang banget berpuasa? Karena kita semua puasa itu tuh ampuh lah gitu ya. Kita imani semuanya itu bisa kita taklukkan dengan doa dan puasa. Bahkan saya tuh kadang-kadang udah kayak gini loh. Jenis ini hanya bisa takluk dengan doa dan puasa. Makanya saya senang banget puasa. Oke. Ya. Secara pribadi, kalau kita hitung, maka bulan ini sudah bulan ketiga puasa. Jadi kalau total selesai nih, sudah 90 hari kita berpuasa. Iya, betul sekali. Iya. Ya, sejak bulan Februari ya. Iya, saya puasa sejak bulan Februari ya. Kami puasa sejak bulan Februari, kemudian Maret, kemudian April. Maret kita ada Gerakan Doa dan Puasa, waktu itu season 2 di Kota Kembang Api. Kemudian sekarang ini adalah kami sebagai jemaat GBI, kami merespons undangan dari gereja kami. Jadi baru selesai langsung puasa lagi. Puasa lagi. Kami berharap juga sesama jemaat, ayo. Ini kan dari rumah kita ya. Harusnya kalau dengar ini atau kita lihat meme-nya dari gereja kita, jangan keraskan hati. Tuhan sudah atur. Ayo mari kita respons gitu loh. Pasti kita dipanggil sama Tuhan gitu untuk ikut meneguhkan tiang doa bangsa. Oke, let's go. Ya, sebelum mulai perlu pesan juga ya. Kita tidak di-endorse oleh siapapun ya. Oh, enggak. Jadi walaupun ada ini karena kita ini memang pencinta bola. Iya, gitu, betul. Ya, hari ini juga kita nggak flip coin lagi karena secara rela ikhlas saya akan memberikan kesempatan ini langsung kepada Paul. Karena lihat judulnya dong, spiritual integrity failure. Ya, ini memang tulisan dari Paul waktu itu ya. Yes. Ini kita mau ngomong ada hubungannya sebetulnya dengan integritas yang sudah kita bahas kemarin sebagai bagian penting kalau kita juga mau membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bangun dari diri kita sendiri, security di dalam diri sendiri, dan itu hubungannya dengan integrity. Ya. Dan ini ternyata adalah hal yang sangat penting dalam firman Tuhan juga. Ya. Nah, saya pernah dengar satu kisah, ini kisah nyata ya, kisahnya yang terjadi di Korea. Ya, kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tepatnya 29 Juni 1995 ya. Ada sebuah gedung 5 lantai yang namanya Sampung Department Store. Saya nggak tahu gimana cara spellnya ya, tapi tulisannya Sampung ya. Department Store. Di Korea Selatan ya, di Seoul. Nah, itu pada jam 5.57 sore itu ambruk. Itu gedung 5 lantai dan akibatnya 502 orang tewas dan 937 orang itu terluka karena kejadian tersebut. Dan kemudian diselidiki kenapa bisa terjadi, ya gedung 5 lantai itu department store, jadi orang sering masuk ke sana lalu lalang tiba-tiba ambruk pada jam 5.57 sore ya. Jadi ditemukan bahwa ada kesalahan perhitungan dari beban unit pendingin. Jadi pendingin udara. Ini kalau yang pendingin udara yang sifatnya industrial, yang besar-besar itu kan biasanya memang kalau kita lihat ya di gedung-gedung pencakar langit gitu kan, di atasnya tuh biasanya suka ada tuh ya. Nah itu untuk pendingin udara dan itu sangat berat dan itu ditaruhnya di paling atas di dalam
kejadian tersebut ya di dalam kasus tersebut di rumah atas memang biasanya nggak ada masalah kalau memang dihitung bahwa atapnya itu bisa menampung beban tersebut, tapi ternyata tidak karena ternyata ya terjadi juga setelah diselidiki berikutnya ya ada korupsi juga, ada yang namanya shortcut gitu kan, pengen untungnya saja dan seterusnya. Nah jadi gedung tersebut tidak dirancang untuk menanggung beban dari mesin tersebut ya. Ditambah lagi kan namanya mesin pendingin kan dia ada getarannya ya, dari alat-alat yang di dalamnya berputar, getaran tersebut menambah parah. Jadi terjadi resonansi. Akhirnya retaklah gedung tersebut ya. Walaupun retaknya tidak sekaligus ya, tapi pelan-pelan. Bahkan dari dokumentari yang sebuah video dokumenter yang kemudian dirilis ya, beberapa hari sebelumnya itu sudah kelihatan retaknya, tetapi tidak ada keputusan untuk mengosongkan gedung tersebut. Ya tetap aja jalan begitu ya. Itu mengerikan sekali ya. Dan akhirnya terjadilah kejadian tersebut ya, akhirnya runtuh. Nah, jadi memang sebuah struktur seperti bangunan atau kendaraan ya, seperti pesawat atau kapal besar misalnya ya, itu punya yang namanya batasan di mana ketika mendapatkan tekanan melewati batasan tersebut maka struktur tersebut akan hancur ya. Nah itu disebutnya structural integrity failure ya, atau kegagalan integritas struktur. Nah itu adalah terminologi yang biasa kita temukan di dalam bidang teknis atau arsitektur ya. Nah kata integrity atau dalam bahasa Indonesia integritas ya, itu memang bisa ditelusuri berasal dari bahasa Latin integer. Nah, waktu saya ketemu kata ini saya sangat kagum karena apa? Karena saya ini punya latar belakang sarjana ilmu komputer ya. Buat yang belum tahu, saya ini punya dulu sekolah ya, pernah sekolah. Ya, selamat ya. Nah, sekolah saya itu di area ilmu komputer dan salah satu yang sering kita temukan ketika membuat program komputer adalah yang namanya angka itu bermacam-macam. Ada yang namanya bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat itu kalau dalam bahasa komputer itu sebutnya integer, bilangan bulat, bilangan utuh. Ada lagi yang namanya pecahan atau bilangan real misalnya kalau dalam ilmu komputer. Nah, jadi kata bilangan bulat ini yang disebut bilangan utuh. Itulah sebabnya di dalam kamus bahasa Inggris ya kata integritas itu diberikan definisi. Yang pertama adalah kualitas perilaku orang yang jujur dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat ya. Tetapi juga definisi yang kedua adalah menggambarkan sebuah kondisi yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Nah, perhatikan ini ya, kondisi yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Makanya ketika satu bangunan atau satu struktur itu hancur, makanya disebut structural integrity failure karena dia tidak utuh lagi. Itu ya seperti pesawat yang pecah itu ya atau patah misalnya ya, sayapnya itu disebut juga sama structural integrity failure. Nah, kata integritas ini bukan kata yang eksklusif milik orang Kristen, tentunya tidak. Ini kata yang umum, semua orang di dunia ini seharusnya punya integritas. Ya, seorang pemimpin misalnya ya harus punya integritas dalam memimpin perusahaan atau organisasi gitu kan ya. Harus memiliki nilai moral dalam membuat keputusan. Misalnya seorang atlet dituntut untuk punya integritas, tidak pakai doping misalnya ya. Seorang pelajar dituntut untuk jujur dalam ujian. Seorang ibu rumah tangga dituntut untuk tulus dalam mendidik anak. Nah, itu semua bicara soal integritas ya. Tapi bagi orang Kristen, integritas bicara lebih tidak selain punya nilai moral, tapi juga bicara soal keutuhan. Ibu Tamara bisa tolong bacakan dari kitab Yakobus 1 dari Ini ada Yakobus 1 2 sampai ayat 4 ya. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu
menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, terima kasih Bu Tamara. Jadi Yakobus di sini mengingatkan kepada orang percaya ya bahwa kita itu diharapkan menjadi sempurna dan utuh. Ingat kata integritas tadi ya. Integritas bicara soal keutuhan. Jadi bukan hanya keselarasan antara pikiran, perkataan dan tindakan, tetapi juga menjadi utuh, menjadi sempurna, menjadi whole, tidak terpecah-pecah. Nah, dan itu bisa teruji lewat yang namanya ujian. Jadi ketika tidak ada ujian, memang sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut punya integritas atau tidak. Ya, tetapi ketika ada ujian, nah disitulah baru kelihatan apakah orang tersebut berintegritas atau tidak. Karena kalau orang tidak punya integritas, maka itu sangat berbahaya. Ketika orang tahu apa yang benar, tapi tidak dilakukan, dan itu dilakukan berulang-ulang, maka pada dasarnya orang tersebut berkhianat. Seperti kata Ibu Tamara ya, 2 hari yang lalu ya, bicara soal integritas itu adalah ketika kita tidak mengkhianati apa yang kita tahu dengan kita melakukan hal yang lain yang bertentangan dengan apa yang kita tahu itu. Tentunya yang berlandas pada kebenaran ya, karena kita bicara integritas Kristen. Betul, ya. Nah, itulah sebabnya sebenarnya di dalam kekristenan kita sangat membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa punya integritas. Karena sebenarnya panggilan kita dan standar yang diberikan kepada kita itu sangat berat, ya. Sebagai contoh, Bu Tamara bisa buka dari Yakobus juga, Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Hari ini kita akan banyak buka dari Yakobus ya. Yakobus 4 ayat yang ke-17, ayat yang terakhir tuh. Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, bayangkan ya. Sampai dikatakan kalau kita tahu apa yang ada di pikiran kita itu adalah baik, tapi kita tidak lakukan, maka sebenarnya di dalam standar kekristenan, dalam standar Tuhan, itu adalah sebuah dosa. Contoh praktis ya, contoh praktis, kita tahu nih orang berprestasi tapi kita tidak memberikan kredit kepada dia, maka kita sebenarnya mengingkari apa yang kita tahu dengan kita tidak memberikan kredit. Kredit itu apa ya? Pujian. Contoh pujian yang paling simple itu di media sosial kan? Ya, karena Tuhan bisa ini apa aja ya. Sekarang lagi zamannya online. Jadi apapun sebetulnya yang dilakukan yang terkecil tapi kita tahu bahwa itu sebetulnya memberkati, tapi ada yang menahan, itu adalah pengkhianatan. Ya. Tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan juga dengan tindakan. Dan percayalah bahwa hasil tidak akan berkhianat terhadap proses. Jadi kalau kita melakukannya terus-menerus, maka sebenarnya nanti juga kita nggak boleh komplain kalau akhirnya dunia juga jadi tidak adil atau kita merasa dikhianati oleh dunia ini. Kita sendiri sudah menyampaikan pesan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang selalu berkhianat bahkan terhadap diri kita sendiri. Iya. Jadi kalau bicara kita mau habisin hari ini Pak? Sebaiknya sih kita lanjutkan besok ya. Iya betul. Jadi maklum ya lagi terbakar. Kita akan membagi ini menjadi 2 sesi ya. Saya memang gitu suka ngegantung-gantungin ya kan ya. Kita harus sudahi dulu karena kita sudah mulai tidak konsisten dengan waktu ya. Sudah ini 14 menit. Iya betul. Ini bisa dipriwitin. Silakan Pak Pol, kita tutup dulu dengan doa. Baiklah Bapak Ibu, ya jadi kita akan lanjutkan besok ya. Tapi pada intinya kita sekarang mengerti bahwa selain kita dituntut untuk memiliki nilai moral yang baik ya, yang bagus ya, maka kita juga dituntut untuk punya keutuhan, tidak terpecah-pecah. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus supaya menolong kita untuk punya integritas. Kalau tidak, jangan sampai seperti tadi departemen store tadi ya, kena beban, akhirnya runtuh ya karena tidak punya daya tahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah semakin mengerti Tuhan tentang yang namanya integritas. Ketika kami tahu Tuhan Yesus apa yang harus kami lakukan,
maka kami harus melakukannya supaya kami benar-benar konsisten. Kami tidak mengingkari dan mengkhianati apa yang kami tahu, supaya kami bisa hidup merdeka Tuhan dan punya integritas. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang sudah mengikuti acara ini Tuhan Yesus, live streaming ini ya Bapak, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Di dalam puasa kami ya Bapak, pada hari yang ke-11 masuk ke hari yang ke-12 ini Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bukan melakukannya hanya sebagai sebuah kewajiban atau ikut-ikutan, tetapi kami mau menyerahkannya sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus, sebagai ibadah kami kepada Engkau ya Bapak. Bapak, kami menaikkan pokok doa kami Tuhan bagi pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu Tuhan. Biarlah setiap orang yang terlibat di dalam penanganan ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau lindungi Tuhan, supaya mereka juga bisa menjalankannya dengan baik ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan supaya ada keamanan di dalam negara kami ya Tuhan, dan juga terjadi pemulihan ekonomi, ada ketahanan pangan di antara masyarakat Indonesia ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami sebagai orang Kristen juga Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi pembawa kabar baik, supaya amanat agung bisa kami selesaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pol. Kita kasih, berharap Bapak Nara. kedatangannya lagi di besok ya Pak ya, di Pasti. acara ini. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan kita boleh sudahi dulu ya. Besok kita akan ketemu lagi besok. Ini sequel keduanya Pak. Betul. Spiritual Belum selesai ini ya. Iya, Integrity Failure itu nanti kita masuk ke sequelnya ya, bagian kedua. Tapi yang dari sequel yang pertama ini kita ngerti bahwa kehidupan itu bisa berjalan ya. Kehidupan bersama Kristus itu pasti berjalan sebagai ya seolah-olah seperti sebuah kenormalan baru. Dan itu baru bisa adaptif kalau kita mengerti bagaimana cara mengelola kapital terbesar yang kita miliki dalam tubuh kita ya, Yaitu roh. roh. Bagaimana kita mengelola roh kita. Nah, ketika kita berhasil, kalau kita mau mengelola roh kita, ini hubungannya adalah dengan revolusi mental. Dengan puncak penerapan integritas, ya, dengan integritas sebagai puncak penerapan. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuanakota. Tuhan memberkati dan Dan salam salam olah olah jiwa. jiwa.